Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dengan menggunakan rompi anti peluru, keduanya mengunjungi distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam kunjungan kerja ke distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Sabtu siang ini, Saudara, Menteri Pertahanan Syafri dan juga Menkeu Sri Mulyani meninjau langsung kondisi prajurit TNI yang berada di pos komando taktis Yonif 733 Masariku. Keduanya juga berdialog dengan Forkopimda Kabupaten Duga dan juga masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan dirinya datang ke Duga untuk melihat langsung kondisi Kabupaten Duga sebagai salah satu daerah rawan konflik, sehingga ke depannya kebijakan penggunaan anggaran yang diambil tepat sasaran. Sementara itu, Syafri Syamsuddin juga meminta pemerintah Kabupaten Duga untuk menyukseskan program nasional makan bergizi gratis di Kabupaten Duga. Sekarang bisa memahami secara lebih baik situasi yang dihadapi, karena kalau melihat hanya dari angka di pusat tentu nggak terlihat situasi benar-benar dihadapi, tantangan yang dihadapi, dan tentu berbagai risiko maupun hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ada di sini akan menyertai prajurit-prajurit yang sekarang bertugas untuk membantu masyarakat, dan saya cuma titip kalau bisa Forkopimda memberi izin Badan Gizi untuk bisa ikut serta membantu adik-adik kita yang memerlukan makan bergizi setiap hari. Saudara, Menteri Lingkungan Hidup menyatakan ada potensi terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan landscape di Raja Ampat. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nur Rafiq menyatakan tim KLHK telah melakukan tinjauan lapangan 4 lokasi penambangan, yaitu PT GN, PT ASP, dan PT KSN, serta PT MRP. Menteri Lingkungan Hidup juga sudah memerintahkan Bupati Raja Ampat untuk melakukan peninjauan kembali prosedur lingkungan terkait aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Terjadi potensi terjadinya pencemaran kerusakan lingkungan hidup dan landscape yang terganggunya biodiversity di Raja Ampat. Nanti akan kami jelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga kami agak khawatir, sehingga tim kami melakukan tinjauan lapangan. Begitu ini kasus muncul, laporan masyarakat yang cukup intensif, maka kami telah menugaskan tim ke lapangan untuk berada di lapangan pada tanggal 26 sampai 31 Mei 2025 pada 4 lokasi, yaitu PT GN, PT ASP, PT KSM, dan PT MRP. Memerintahkan Bupati Raja Ampat untuk melakukan peninjauan kembali persetujuan lingkungan PT ASP yang berada di Pulau Manuran, karena dokumennya masih ada di dokumen wewengkon Pak Bupati. Kemudian memerintahkan Bupati Raja Ampat untuk melakukan peninjauan persetujuan lingkungan PT ASP yang berada di Wagyu. Maka ada kegiatan bukaan lahan yang melebihi dari lokasi pinjam pakai kawasan hutan, yang tentu ini berdasarkan persetujuan lingkungan melanggar persetujuan lingkungan. Terkait adanya aktivitas penambangan nikel, pelaku wisata di Raja Ampat meminta pemerintah serius menjaga kelestarian alam di kawasan Raja Ampat. Jika hal ini tidak dilakukan, maka keanekaragaman hayati dan ekowisata di kawasan Raja Ampat akan terancam. Raja Ampat bukan hanya tentang destinasi wisata prioritas, tapi juga menyandang status sebagai UNESCO Global Geopark, kawasan konservasi perairan nasional, dan pusat terumbu karang dunia. Ingat bahwa 70% spesies karang dunia ada di Raja Ampat. Jadi kami bersuara karena ini masuk dalam geopark, ini masuk dalam kawasan konservasi, ini masuk dalam suaka alam perairan nasional. Oke, saya mau bilang bahwa tidak ada healing di alam yang rusak. Pemerintah mohon bangun dari tidur. Terjadi mereka Papua.
Aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya memicu kekhawatiran potensi pencemaran dan kerusakan ekosistem. Mengutip foto citra satelit yang diunggah dari laman Instagram Harian Kompas, berdasarkan foto citra satelit 29 November 2016, belum terlihat pembukaan lahan di Pulau Gak. Kondisi yang sama juga tampak ada citra satelit yang diambil pada 19 Maret 2017. Namun, pada 2018, aktivitas pembukaan lahan mulai terlihat di pulau tersebut. Saat meninjau langsung PT Gak Nikel di Pulau Gak, Kabupaten Raja Ampat, Sabtu kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bilang tidak ada pencemaran lingkungan tahun ini dan lokasi penambangan 30 km dari kawasan wisata Raja Ampat. Nemo dengan PT Pulau Gak itu kurang lebih sekitar 30 km sampai dengan 40 km. Jadi wilayah Kabupaten Raja Ampat itu banyak hutan konservasi, banyak pulau-pulau yang untuk pariwisata, tapi juga ada pulau-pulau yang memang ada pertambangan. Kita memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT Gak yang sekarang lagi mengelola itu kan cuma satu ya. Itu kami ini sementara kita hentikan operasi. Saat dikonfirmasi terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat melalui pesan tertulis kepada Kompas TV, Komisaris PT Gak Nikel Ahmad Fahru Rozi menyebut lokasi tambang nikel dengan kawasan wisata adalah sangat jauh. Fahru Rozi juga bilang perusahaan taat kepada aturan dan ketentuan pemerintah untuk menjaga lingkungan. Sebelumnya, Greenpeace Indonesia mengkritik dampak buruk eksploitasi nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Data Greenpeace Indonesia menyebut industri tambang nikel di Papua berdampak pada kerusakan lingkungan di sejumlah pulau kecil di Raja Ampat. Greenpeace menyebut ada lebih dari 1 perusahaan tambang nikel yang aktif beroperasi di Raja Ampat. Yang disampaikan Pak Menteri Bahlil tadi yang katanya mau membuat ketidaksimpangsiuran itu memungkinkan untuk membuat kesimpangsiuran baru atau kekeliruan Mas Raja Ampat ini, karena Raja Ampat ini juga bukan hanya PT Gak dan bukan hanya Pulau Gak. Saat ini ada 5 izin yang aktif yang izinnya diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Ada Pulau Gak, ada Pulau KW, ada Pulau Manuran, ada Pulau Batang Pele, dan ada di Waigeo Besar. Dan ini bukan cerita soal dia jauh dari lokasi pariwisata atau tidak. Undang-undangnya sudah jelas melarang bahwa pulau-pulau kecil itu dilarang ditambang. Putusan MK juga sudah jelas memperkuat peraturan perundang-undangan ini gitu. Desakan untuk menghentikan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya ramai disuarakan. Narasi Save Raja Ampat terus digaungkan banyak pihak, termasuk selebritas Indonesia di Jagadmaya. Ini untuk melindungi kawasan geopark Raja Ampat dan ekosistem di dalamnya dari kerusakan penambangan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait aktivitas tambang nikel di Raja Ampat? Kita tanyakan saudara jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda serta Hanil Rivelino dari Kementerian LH. Fedriska, setelah menyampaikan pemaparan ada potensi kerusakan lingkungan, apakah betul Menteri Lingkungan Hidup langsung mengadakan rapat dengan Kementerian ESDM? Sudah adakah hasilnya terkait rapat ini, Fedriska? Ya, selamat petang, Cynthia dan juga saudara. Dengan informasi kami terima, benar sekali terjadi pertemuan antara Menteri KLHK dan juga Menteri ESDM pada sore hari ini. Mana tadi Menteri KLHK ini melakukan konferensi pers Sabtu siang dan kemudian sampai dilakukannya konferensi pers ini, Menteri KLHK dan juga Menteri ESDM diinformasikan bertemu di Hotel Sulman Jakarta Pusat, yang mana hingga saat ini pertemuan masih berlangsung. Kami juga akan mencoba mengkonfirmasi Cynthia dan juga saudara apa sebetulnya isi pertemuan dari Menteri KLHK dan juga Menteri ESDM terkait dengan polemik tambang nikel di Papua Barat Daya. Baik, karena ada gangguan audio, kita akan mengikuti informasi lainnya usai jeda, saudara. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi perbaikan fasilitas yang dilakukan Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Dan Indonesia tetap menjadi perhatian Saudi karena jumlah jemaahnya yang sangat banyak. Kompas Petang juga menyoroti libur panjang Idul Adha, kawasan wisata